Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Pahlawi. Kitab ini bernama Kitab Misbahul Anam yang ditulis oleh Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan. Dalam kitab ini ada satu pernyataan yang sesat serta menyesatkan. Namun sebelum masuk pada poin pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul serta mengatasnamakan agama. Kitab Misbahul Anam yang akan saya baca ini fokus di halaman 49, di mana di situ ada satu pernyataan bahwa para wali dan para nabi ini walaupun sudah meninggal tetapi masih hidup. Dan seperti biasa dalam setiap kajian kitab-kitab Ba'alawi, saya akan tampilkan teksnya di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak, sekaligus menjadi bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan karena saya framing hoax atau menebar kebencian. Yang saya baca ini murni tertulis dalam kitab yang ditulis oleh Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan. Karenanya jika ada penonton yang kebetulan muhibin dan tidak suka kemudian menuduh bahwa saya adalah orang yang menebar kebencian, ini tidak tepat, karena yang saya baca ya tulisan dari Habib Pahlawi itu sendiri. Dan ini sebagai bukti bahwa ajaran-ajaran Pahlawi ini memang sesat dan menyesatkan. Kenapa saya bongkar, kenapa saya baca? Ya untuk mencerdaskan bangsa agar tidak terdoktrin oleh kitab-kitab yang ditulis oleh Pahlawi. Saya langsung baca teksnya. Wa ibaratuhu karamatul awliya'i musyahadatun la yumkinu ingkaruha walladzina akiduhu wa nudayyinu wa ta'ala bihi subutaha fi hayatihim wa ba'da mamadihim wa la tanqati'u bimautihim wa yahsya'ala munkiriha al-maqta wal iyadu billahi ta'ala fayajuzu atawasulu bihim ilallahi ta'ala kama warotat al-istighasatu bil anbiya'i wal mursalin wa bil ulama'i was solihina ba'da mautihim li'anna mu'jizatil anbiya'i wa karomatil awliya'i la tanqati'u bimautihim. Amal anbiya'u fali annahum ahya'un fi kuburihim ya'kuluna wa yashrabuna wa yusalluna wa yahjuna bal wa yankihuna kama warodat bidharikal ahbari wa takunu al istighosatu mu'ajjazatan minhum wa syuhada aidan ahya'un inda rabbihim syuhiduna haron jiharon yufatiluna al-kuffara yakni bidzalika alimil misalil mahsusi lakum fil hayati wa ba'dal mamati fafham. Artinya pernyataan beliau ini, pernyataan Syekh Muhammad Romli yang ditulis dalam kitab Misbahul Anam. Jadi Syekh Muhammad Romli ini mengatakan bahwa mukjizat para wali itu disaksikan dan tidak dapat diingkari.
yang kita yakini atas kuasa Allah adalah bahwa mukjizat-mukjizat itu tetap ada selama mereka hidup dan setelah mereka meninggal. Dan mukjizat-mukjizat itu tidak akan berhenti setelah mereka meninggal. Ini kita sepakat bahwa mukjizat para wali dan para nabi ini akan selalu ada walaupun orangnya atau pemiliknya ini sudah meninggal, karena hakikat pemilik mukjizat ataupun karomat tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masih bisa diterima walaupun para nabi ataupun para wali sudah meninggal, mukjizat atau keramatnya ini masih berlaku. Ini tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian barang siapa yang mengingkari mukjizat-mukjizat itu, takutlah dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang mengingkari mukjizat para nabi dan karamat para wali, maka takutlah dibenci oleh Allah. Kemudian dilanjutkan, Syekh Romli ini mengatakan, dibolehkan meminta syafaat kepada Allah melalui mereka, sebagaimana meminta pertolongan kepada para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang saleh setelah mereka meninggal. Jadi sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kita diperbolehkan tawasul kepada para nabi, para wali, para ulama dan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Kemudian karena mukjizat para nabi dan keramat para wali tidak berhenti setelah mereka meninggal. Adapun para nabi, mereka masih hidup di dalam kubur, makan, minum, sholat, haji, bahkan nikah sebagaimana yang telah diriwayatkan. Nah, disinilah yang akan saya komentari, tapi nanti. Dan memohon pertolongan merupakan mukjizat dari mereka. Dan para syuhada juga hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka terlihat siang dan malam memerangi orang-orang kafir secara terang-terangan. Artinya dunia ini merupakan contoh-contoh nyata bagi mereka di kehidupan dan setelah kematian. Maka pahamilah. Satu hal yang saya kritisi dan saya tolak di sini, mengutip pernyataan dari Syekh Muhammad Romli. Jadi pengarang kitab Misbahul Anam ini mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Romli, bahwa Syekh Muhammad Romli ini mengatakan bahwa para nabi ini masih hidup di dalam kubur. Ini tidak dapat diterima. Pemahaman semacam ini tidak dapat diterima. Para nabi masih hidup di dalam kubur, makan, sudah mati tapi masih makan di dalam kubur, kemudian minum, kemudian sholat, haji, bahkan nikah sebagaimana yang telah diriwayatkan. Nah, pernyataan semacam ini atau pemahaman semacam ini yang layak saya komentari dan saya kritisi. Ini pernyataan yang sangat menyimpang. Sekalipun itu nabi sudah wafat, ya wafat. Tidak bisa kemudian kita memahami para nabi adalah manusia pilihan Allah, lantas walaupun sudah meninggal tetapi di dalam kubur masih hidup. Mereka makan, mereka minum, mereka sholat, mereka haji, bahkan nikah. Lah menjadi pertanyaan, ini nikahnya kepada siapa? Di dalam kubur soalnya. Jika memang itu benar-benar terjadi. Nah inilah pemahaman yang keliru dari kitab-kitab klan Ba'alawi. Dari atas itu penyampaiannya benar, sesuai dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kemudian di pertengahan ini ada satu pernyataan yang menyimpang, di mana nabi itu masih hidup, makan, minum, sholat, haji, bahkan melakukan pernikahan. Ini pernyataan yang konyol. Saya yakin
seluruh penonton baik muhibin atau bukan muhibin dengan pernyataan kitab Misbahul Anam halaman 49 ini akan menolak. Dengan catatan akal waras kalian masih ada. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal kemudian dikatakan masih hidup di dalam kubur, melakukan sholat, masih makan, masih minum, kadang berangkat haji, kemudian yang tak habis pikir itu juga melakukan pernikahan. Lah, ini logikanya gimana? Lah, untuk membuktikan mereka masih makan, mereka masih minum, kita butuh bukti. Kuburannya bongkar, apakah masih ada para nabi masih makan di situ, masih minum di situ? Ini kan konyol. Ya, sekalipun yang mengatakan Syekh Romli, tetapi ketika pengarang kitab Misbahul Anam ini mengutip pendapat dari Syekh Romli, berarti pengarang kitab Misbahul Anam yang merupakan Habib Klan Ba'alawi ini berpemahaman sama dengan Syekh Muhammad Romli. Jadi satu ide, satu pemahaman. Dan pemahaman semacam ini pemahaman yang menyimpang, sesat dan menyesatkan. Maka saya sarankan untuk para gus, untuk para santri, bahkan untuk para kiai, mohon kalian semua teliti dan pelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi. Pasti di situ ada penyimpangan-penyimpangan ajaran. Di situ ada doktrin-doktrin yang doktrin itu tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah atau menyimpang dari akidah-akidah Islam yang semestinya. Ini ajaran yang sangat ngawur. Bahkan pernyataan semacam ini di dalam kitab Misbahul Anam halaman 49 ini dikritisi juga oleh pengarang kitab As-Sufyah fi Hadramaut, yaitu Amin As-Sa'di. Amin As-Sa'di ini mengkritik keras pernyataan semacam ini. Bahkan pernyataan dalam kitab ini pun dimuat dalam kitab As-Sufyah fi Hadramaut. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa anggapan atau pemahaman semacam ini jelas sesat dan menyesatkan. Lah, untuk penonton, ketika saya tanya, apakah Anda setuju jika para nabi walaupun sudah meninggal tapi di dalam kubur masih hidup? Anda setuju tidak? Bahkan mereka masih makan, mereka masih minum, mereka melakukan haji, dan yang tidak habis pikir mereka melakukan pernikahan di dalam kubur. Nah, ini gimana? Saya yakin penonton yang otaknya waras ini akan menolak keras dan menertawakan apa yang disampaikan kitab Misbahul Anam halaman 49. Saya tampilkan lagi teksnya sebagai bukti bahwa di situ jelas para nabi walaupun sudah meninggal tapi mereka masih hidup, masih makan, masih minum, melakukan sholat, melakukan haji, bahkan melakukan pernikahan. Nah, ini yang tidak dapat diterima oleh akal waras. Kemudian diteruskan, dan orang-orang yang mati syahid pun pada hakikatnya masih hidup. Mereka melakukan peperangan, artinya masih tetap memerangi orang-orang kafir secara perang-perangan baik siang maupun malam. Ini juga tidak dapat diterima. Orang syahid, orang yang mati dalam kondisi syahid, ya sudah meninggal, ya sudah. Tidak bisa dikatakan masih hidup dan kemudian masih melakukan aktivitas memerangi orang-orang kafir baik siang maupun malam. Ini tidak dapat diterima. Ini tidak dapat diterima. Sehingga seringkali memang pernyataan kitab-kitab Ba'alawi ini terlalu berlebihan. Seenaknya sendiri, tidak memakai ideologi-ideologi yang ini berkecocokan dengan Al-Quran, hadis, dan keumuman pendapat ulama. Ini tidak.
Jadi seenaknya, isi kitabnya seenaknya. Ya saya jelas menolak sekali ketika para nabi dikatakan masih hidup di dalam kubur, kemudian makan, minum, melakukan sholat, dan pergi haji, bahkan melakukan pernikahan. Saya menolak. Dan apakah PBNU masih husnudon bahwa Pak Alawi sebagai asli cucu Rasul? Apakah Rois masih husnudon bahwa Pak Alawi sokeh sebagai cucu Nabi? Dan apakah gus-gus yang masih menjadi muhibin akan tetap husnudon bahwa Pak Alawi sebagai cucu Nabi? Apakah para kiai yang masih menjadi muhibin akan tetap husnudon bahwa Pak Alawi sebagai cucu Nabi? Sementara kitab-kitab yang dikarang oleh mereka ini selalu memihak, ini selalu memuat ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ini sebagai bukti nyata. Misbahul Anam halaman 49 mengatakan bahwa para nabi masih hidup di dalam kubur, melakukan makan, minum, sholat, pergi haji, bahkan melakukan pernikahan. Ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan dan tidak dapat diterima oleh akal waras manapun. Jadi kesimpulannya, kitab Misbahul Anam halaman 49 ini memuat pernyataan Syekh Muhammad Romli yang jelas ngawur dan tidak dapat diterima oleh nalar waras. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan para penonton tambah cerdas, tambah waras, bahwa pentingnya mengkaji kitab-kitab Ba'alawi dan pentingnya meneliti kitab-kitab Ba'alawi adalah karena di setiap kitab yang ditulis oleh Habib Ba'alawi ini akan memuat doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan. Kita sebagai santri, sebagai pribumi, wajib teliti dan wajib jeli atas setiap tulisan yang ditulis oleh Habib Ba'alawi. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terkena doktrin-doktrin mereka. Saya akhiri uraian ini, semoga ada manfaatnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.